إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara rumusan para ulama berkaitan dengan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini sebagai seorang muslim, mereka mengatakan bahwasanya unsur agama Islam itu ada 3. Artinya yang akan ulun sampaikan berikut ini harusnya menjadi pedoman semua kita, dan ketika kita keluar dari khutbah ini dan Jumatan ini kita tahu seperti ini seharusnya saya sebagai seorang muslim. Disebutkan di antara unsur agama Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Unsur agama Islam itu ada 3. Yang pertama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya. Mari kita bahas satu persatu. Di antara unsur agama Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Muslim itu mengesahkan Allah. Muslim itu mentauhidkan Allah. Muslim itu mempersembahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah. Baik itu amal ibadah berkaitan dengan hati, amal lisan, amal anggota badan, maka ia hanya persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Sekalipun kepada Nabi Muhammad sekalipun kepada malaikat, apalagi hanya kepada orang saleh dan para wali. Anda persembahkan amal ibadah Anda kepada Nabi Muhammad sekarang, Anda persembahkan amal ibadah Anda kepada malaikat Allah Jibril sekarang, Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim itu bertauhid. Ini unsur agama Islam, harus ada pada diri setiap muslim. Karena tujuan semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengambil kenikmatan dunia, silahkan ambil.
nikmati, no problem. Tapi jangan berlebihan dan jangan membuat kemudian kita sombong akan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Bahkan semua nabi dan rasul, dakwah mereka sama, yaitu menyeru semua umat manusia untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat, pada setiap generasi, pada setiap zaman seorang rasul agar mereka menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan semua amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah yang harus kita tunaikan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada seorang sahabatnya dengan nada bertanya, yaitu sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW, "Haqqullah ay ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah itu adalah, artinya ini kewajiban kita sebagai seorang hamba. Hak Allah adalah agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini unsur yang pertama. Muslim itu bertauhid, Muslim itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadatannya, amal hati, amal lisan dan juga amal anggota badan. Kemudian unsur agama Islam yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Muslim itu taat beragama. Muslim itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul" ila akhiril ayat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita sebagai seorang hamba tidak punya pilihan memang kecuali taat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, menentukan satu hukum, mereka punya pilihan lain tentang urusan mereka tersebut. Artinya kita tidak punya pilihan. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Ada perintah Nabi Muhammad SAW, lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan begitu pula sebaliknya, ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, dan juga larangan Nabi Muhammad SAW, tinggalkan. Tentunya meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya jauh lebih mudah, karena tidak ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan meninggalkan larangan. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Kata beliau SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Ada embel-embel kemampuan dengan berkaitan dengan menjalankan ketaatan karena ia memang berat. Tapi tidak ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan karena tinggal ditinggalkan saja. Menjalankan ketaatan butuh motivasi, menjalankan ketaatan butuh semangat,
menjalankan ketaatan butuh ilmu dulu. Ada orang subhanallah, untuk bangun subuhnya, dia menyiapkan 4 waker, 4 alat, entah itu mati atau hidup, untuk membangunkannya subuh. Di arlojinya dipasangnya alarm, di handphonenya dipasangnya alarm, di jam dindingnya dipasangnya alarm. Istrinya kemudian dia ingatkan, ingatkan saya. Setengah jam atau sebelum, atau 1 jam sebelum azan subuh, bangunkan saya. 4 dia pasang alarm. Demi untuk bangun subuh. Dan tentunya ini sangat berbeda dengan orang-orang yang boro-boro masang alarm. Azan subuh dia dengarkan tapi kemudian dia tidur. Bukan masjidnya yang jauh, bukan musolanya yang jauh, tapi hatinya yang jauh. Al-musyahidun al-kiram, Muslim itu taat beragama dan kita tidak punya pilihan kecuali taat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Mampu berdiri, ya sholat berdiri. Nggak mampu berdiri, ya kemudian duduk. Duduk juga nggak mau, kemudian rebahan. Ya, kemampuan kita berbeda. Subhanallah. Tapi tidak ada embel-embel berdasarkan kemampuan kalian ketika meninggalkan kemaksiatan, karena itu mudah kata para ulama. Tinggal ditinggalkan saja tempat maksiatnya, teman buruknya, komunitas jahatnya, tinggalin aja, selesai. Tapi ketaatan butuh effort yang luar biasa dari kita. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang mentaati Rasulullah SAW itu bukti dia taat kepada Allah. An-Nisa 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah hadirin, ketaatan ini mendatangkan manfaat untuk kita dunia akhirat. Padahal seharusnya ketika ia adalah sebuah perintah, kita lakukan selesai. Tapi tidak. Manfaatnya kembali ke kita. Ketaatan yang kita lakukan manfaatnya kembali ke kita. Kemaksiatan yang kita lakukan keburukannya kembali ke kita. Semua umat manusia menyembah Allah tidak membuat Allah makin mulia. Semua umat kemudian bermaksiat kepada Allah tidak membuat Allah terhina. No. Ketaatan yang kita lakukan manfaatnya untuk kita. Kemaksiatan yang kita lakukan keburukannya untuk kita. Dunia akhirat. Bahkan di antara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang pasti dosanya itu Allah bayar cash di dunia. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Kata Nabi Muhammad, ada 2 pintu dosa yang jika dilakukan menyegerakan hukumannya di dunia, mesti Allah balas di dunia. Al-baghyu wal-uquq, kezaliman dan kedurhakaan. Zalim kita kepada orang, mesti Allah balas di dunia, cepat atau lambat. Durhaka kita kepada kedua orang tua atau salah satunya mesti akan dibalas di dunia, cepat atau lambat. Sebaliknya, kabar gembira berkaitan dengan ketaatan. Di dunia pun sudah mendatangkan begitu banyak manfaat. Di awal-awal surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Di awal-awal surah At-Talaq, 5 keutamaan untuk orang-orang yang taat, untuk orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Manfaat untuk kita di dunia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia jalan keluar. Kemarin buntu semua. Jawaban dari kebuntuan, bertakwalah kepada Allah. Allah akan berikan kepada kita jalan keluar dari semua permasalahan yang kita sedang hadapi. Bagaimana seorang ingin mendapatkan jalan keluar, sholat aja enggak. Kepada Allah dia zalim. Yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan dilakukan. Sama Nabi Muhammad dia zalim. Belum lagi kalau kita bahas kepada manusia dia zalim. Gimana pengen dapat solusi? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Rizki. Ini jawaban untuk masalah kita sekarang. Semua orang rizkinya lagi susah. Takwa.
Selain tentunya kita bekerja, ketakwaan ini poin nomor 1 mendatangkan rizki Allah. Rizki semua kita sudah Allah tentukan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebab ini yang kita jalani. Bekerja, menyambung tali silaturahim, dan bertakwa. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan untuknya, Allah akan mudahkan untuknya segala urusannya. Apapun itu yang sedang kita hadapi. Makanya kita yang sangat butuh dengan salat ini. Begitu ada panggilan, yuk cepat-cepat kemudian jawab. Itulah momen kita mendekatkan diri kepada Allah sehari 5 kali. Karena kita banyak masalah. Banyak hal yang buntu di hadapan kita menutupi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan, tidak ada yang bisa menghalangi siapapun orangnya. Siapapun orang yang berusaha mempersulit urusan kita di dunia. Anda bertakwa kepada Allah, Allah berikan kemudahan dengan caranya. Kita nggak pernah tahu bagaimana. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan menghapuskan dosa-dosanya. Kemanfaatan di dunia, belum lagi di akhirat. Karena sebab-sebab ini, karena sebab ketakwaan ini, surga Allah menanti. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ali Imran 132. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Dan orang masuk surga itu, semua kita insya Allah nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang taat beragama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar radha'il wa ahyal fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Muslim itu bertauhid, Muslim itu taat beragama. Itulah unsur agama Islam 2 di antara 3 yang kita akan sampaikan berikut ini. Dan unsur agama Islam yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesyirikan itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah. Allah istimewa dengan semua asma dan sifatnya. Allah istimewa, Allah As-Sami', Maha mendengar. Allah Al-Mujib, Maha menjawab doa. Makanya semua kita memanjatkan doa hanya kepada Allah karena Allah yang Maha mendengar. Karena Allah yang bisa kabulkan. Anda berdoa kepada orang saleh yang sudah mati. Anda berdoa kepada wali yang sudah mati. Anda berdoa kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda berarti menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Karena Nabi Muhammad SAW tidak maha mendengar. Nabi Muhammad tidak maha menjawab doa. Ulun pakai contoh yang paling tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW, makhluk paling mulia sejagat raya ini. Anda persembahkan doa Anda panjatkan doa Anda kepada Nabi Muhammad, Anda berbuat syirik. Itu definisi mudah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi adalah As-Sami' Al-Mujib. Apalagi ada orang berdoa kepada benda yang mati, subhanallah. Kepada Jibril Anda persembahkan doa Anda berbuat syirik. Kepada Nabi Muhammad Anda persembahkan doa Anda berbuat syirik. Dan ini dosa besar yang paling besar. Kata Nabi Muhammad SAW dengan nada bertanya,
bentuk pembelajaran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, agar mereka kemudian lebih perhatian dengan sabda beliau SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian, hai para sahabatku, aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah, ya Rasul, mau. Kata Nabi Muhammad, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim itu berlepas diri dari kesyirikan. Muslim itu tidak berbuat syirik. Apalagi misalnya syiriknya syirik yang besar. Dia menghancurkan amal semuanya. Dia mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia mengekalkan pelakunya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala kalau syiriknya besar. Az-Zumar 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelummu, hai Muhammad SAW, satu wahyu yang sama. Bahwasanya jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu di sini Nabi Muhammad. Apalagi kemudian kita, ancaman untuk orang paling bertakwa sejagat raya ini. Karena kata Nabi Muhammad, atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana. Orang paling bertakwa di antara kalian saya. Orang paling kenal Allah di antara kalian saya paling tahu. Ancaman ini untuk Nabi Muhammad, apalagi kita yang di bawahnya. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada Rasul sebelum Muhammad satu wahyu. Jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik besar, la yahbatanna amalu, sungguh betul-betul amalmu gugur, hancur, habis. Udah 50 tahun umur, lempeng kemarin, ada masalah pergi ke dukun. Udah 60 tahun umur, lempeng kemarin, ada masalah pergi ke tukang sihir untuk menyelesaikan masalah. Habis semua amal Anda sejak Anda balik sampai umur 60. Habis semua amal Anda sejak Anda balik sampai umur 50. Ruginya luar biasa. Datang ke dukun doang. Wahai Muhammad SAW, telah diwahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelummu, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, sungguh amalmu semuanya akan hancur. Semua yang belajar bahasa Arab faham bahwasanya lam yang berharokat falas sebelum kata kerja mudhari itu untuk penguat. Bahwasanya nun tasdid fathah setelah kemudian fi'il atau kata kerja mudhari itu untuk penguat. Salah satu saja dipakai cukup. La yahbata akan gugur, yahbatanna akan gugur. Allah pakai depan belakang untuk menguatkan. La yahbatanna betul-betul sungguh-sungguh hancur, gugur, habis semua amal kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal khasirin. Allah ulang lagi. Penguatnya depan belakang, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh betul-betul kamu menjadi orang yang merugi. Dan ini yang didakwahkan banyak dai. Tapi banyak orang nggak suka. Bukan orang yang nggak suka, iblisnya nggak suka. Karena target jangka panjang iblis semua kita masuk neraka. Anda bertauhid, oh iblis nggak suka. Anda mengesahkan Allah, iblis nggak suka. Kenapa? Berarti nanti teman dia masuk neraka dikit. Target jangka panjang dia semua kita masuk neraka Allah. Tapi kita sayangkan kaum muslimin ketika ada kajian tauhid, dakwah tauhid, yang secara tidak langsung di saat yang sama pasti mendakwahkan musuhnya, yaitu untuk agar kita jauh dari syirik, nggak suka orang. Padahal itulah yang menyelamatkan. Itulah unsur agama Islam. Dan jika seorang wafat dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik besar, tidak Allah ampuni. Di mana dosa-dosa yang lain sebanyak apapun, bahkan disebutkan memenuhi langit, seisi bumi, seluas bumi, seberat bumi, dosa semua. Tapi bukan syirik, kemungkinan diampuni masih luas. Tapi syirik, no, tidak ada ampun. An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik, enggak diampuni kalau mati belum taubat. Lain kalau orang berbuat syirik sebelum mati sempat bertobat, Allah Maha Pengampun sekalipun syirik.
Ini yang sampai meninggal dan belum bertobat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Cukup sampai di situ jamaah? No. Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembali neraka dan tidak bisa ditolong. Al-Maidah 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada pertolongan untuk orang-orang yang berbuat zalim, yaitu syirik. Siapapun orang meninggal dengan begitu banyak dosa besarnya tapi bukan syirik, masih sangat mungkin ditolong. Bisa nabi, bisa rasul, bisa malaikat, bisa orang saleh memberikan mereka syafaat. Ya Allah, ampuni mereka. Kenapa? Mereka orang bertauhid. Cuman ya berdosa besar, iya, tapi mereka bertauhid. Kemungkinan mendapatkan syafaat dari orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat yang tidak berbuat syirik masih luas, tapi yang berbuat syirik wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada untuk orang-orang yang berbuat zalim kesyirikan penolong, tidak ada penolong. Muslim itu bertauhid, Muslim itu taat beragama, Muslim itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya jika para pelaku kesyirikan ini adalah orang-orang di sekitar kita, kita harus berlepas diri setelah mendakwahinya. Kita dakwahi akan bahayanya syirik. Kita sampaikan firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, faham mereka, tugas kita selesai, beban sudah kita turunkan dari pundak. Lanjut mereka dengan syiriknya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orangnya orang tua kita, mungkin orangnya na'udzubillah pasangan kita, mungkin orangnya anak kita, mungkin orangnya teman-teman dekat kita. Dakwahi dan tugas kita hanya menyampaikan, lanjut mereka dengan kesyirikannya, tugas kita sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan 3 unsur agama Islam. Mudahnya adalah Muslim itu mengesahkan Allah bertauhid, Muslim itu taat beragama, dan Muslim itu dia berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.